Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Nasution dari NPM 2020903002 dari kelas PGSD A2 Siang dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah dan dengan judul membaca. Nah, jadi setiap individu peserta didik tentu memiliki keunikan masing-masing. Jika ditemukan anak sekolah dasar kelas awal belum bisa membaca dengan baik, maka guru atau orang tua tidak perlu memaksakan untuk segera lancar membaca. Karena hal tersebut bisa berpengaruh buruk bagi mental anak. Nah, hal ini merupakan tugas dan tantangan bagi guru untuk memotivasi dan mengajarkan hingga anak sekolah dasar kelas awal bisa membaca dan menulis lalu berhitung, terutama membaca. Karena membaca tidak hanya sebatas memperoleh informasi, namun juga sebagai alat untuk memperluas pengetahuan. Dan membaca juga adalah gerbang utama untuk proses pembelajaran, yang tidak hanya untuk pengajaran bahasa, namun juga pengajaran lain-lainnya, seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Namun, semakin cepat membaca, permulaan dikuasai, maka akan semakin terbantu pula anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, dalam pembelajaran membaca permulaan, kita menggunakan metode silaba. Nah, metode ini juga biasa disebut metode suku kata. Nah, metode silaba tersebut dapat disandingkan dengan pendekatan whole language, model Inkaber, strategi bottom up, media kotak Elkonin. Nah, saya akan memberikan langkah-langkah pembelajaran dalam membaca di kelas rendah. Pengenalan suku kata, yang kedua perangkaian kata, lalu ketiga perangkaian kalimat sederhana. Nah, berikut ada tahap-tahap, yaitu tahap pertama berupa tahap pengenalan suku-suku kata. Guru melafalkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh peserta didik. Misalnya dimulai dari ba, bi, bu, be, bo, lalu ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Nah, tahap kedua yaitu perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Di sini, guru menggunakan kotak Elkonin untuk mempermudahkan peserta didik dalam mengidentifikasi suku kata. Dan model Inkaber untuk memudahkan perangkaian suku kata menjadi kata yang bermakna. Misalnya, guru memperlihatkan gambar buku. Nah, kemudian disediakan kotak Elkonin atau dapat ditulis di papan tulis, di lembar kerja peserta didik, atau bisa dengan menggunakan barang 3 dimensi berbahan kayu, kardus, atau styrofoam untuk kelompok kecil. Hal ini berarti terdapat 2 kotak yang diisi dengan suku kata, yaitu kotak pertama diisi dengan suku kata bu, lalu kotak kedua diisi dengan suku kata ku. Nah, kotak Elkonin bisa ditambahkan menjadi 3 atau 4 kotak sesuai suku kata yang akan dirangkai. Lalu ada tahap ketiga, yaitu perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Nah, dari kata yang sudah dirangkai tadi bisa ditambahkan kata sehingga menjadi kalimat sederhana. Misalnya bu, ku, bi, bi. Nah, itu tadi pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode silaba. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.